Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Nipa Nanda. Saya Mengarutul Atunal Senipar. Saya Ayu Sintia Sari. Saya Atira Zainal Zadrizah. Saya Zara Fidia. Saya Fitrianti Pengikuti. Ingin memaparkan hasil praktikum gerak lurus beraturan. Silakan disimak videonya. Pendahuluan. Latar belakang. Jarak adalah panjang perjalanan yang ditempuh oleh benda dalam selang waktu tertentu. Jarak merupakan besaran skalar menurut Nuryanti pada tahun 2017. Sebuah benda yang bergerak sudah pasti memiliki jarak tempuh berbeda dengan perpindahan. Meskipun benda itu telah bergerak, belum tentu memiliki perpindahan. Pada gerak lurus beraturan, memiliki kecepatan yang tetap dan percepatan yang bernilai nol. Maka dapat disimpulkan bahwa gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Artinya, kecepatan benda di setiap titik selalu sama, baik besar maupun arahnya. Jika kecepatannya tetap, maka perubahan kecepatannya sama dengan nol. Rumusan masalah. Apa itu GLB? Contoh GLB di kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menghitung GLB? Apa ciri-ciri GLB? Bagaimana bentuk grafik GLB? Tujuan: mengetahui pengertian GLB, mengetahui contoh GLB di kehidupan sehari-hari, mengetahui cara menghitung GLB, mengetahui ciri-ciri GLB, dan mengetahui bentuk grafik GLB. Langkah kerja. Yang pertama, rangkai alat. Yang kedua, untuk mengimbangi gesekan yang terjadi antara kedua dinamika dan permukaan rel presisi, pasang salah satu ujung rel pada tingkat pertama pada balok bertingkat. Yang ketiga, tahan kereta dinamika di pewaktu ketik. Yang keempat, pada saat catu daya masih dalam keadaan mati, hubungkan pewaktu ketik ke catu daya dan catu daya ke soket jala-jala listrik. Yang kelima, potong pita ketik lebih kurang sepanjang 1 meter dan pasang pada pewaktu ketik. Jepit salah satu ujung pita ke penjepit yang ada pada kereta dinamika. Yakinkan bahwa pita ketik lewat di atas kertas karbon pada kereta dinamika. Yang keenam, hidupkan catu daya dan dorong kereta dinamika sedemikian rupa sehingga bergerak di sepanjang presisi. Yang ketujuh, ketika kereta dinamika mendekati atau hampir mendekati ujung rel presisi, tahan kereta dinamika menggunakan tangan atau gunakan tumpukan penjepit. Perhatikan kereta dinamika dengan sampai jatuh keluar rel presisi. Yang kedelapan, ambil pita ketik dari kereta dinamika. Periksa titik ketika yang diperoleh pada pita ketik dan coba ambil kesimpulan mengenai gerak yang dilakukan oleh kereta dinamika. Yang kesembilan, periksa titik ketikan pada permulaan gerak kereta dinamika. Jika terdapat titik-titik yang bertindihan, abaikan titik-titik tersebut dan potong bagian tersebut. Yang kesepuluh, gunakan 5 ketik sebagai satuan waktu. Potong pita ketik secara berurutan dimulai dari awal gerak kereta dinamika. Yang ke-11, tempel potongan pita ketik secara berurutan dari permulaan gerak sampai akhir gerak kereta dinamika pada kertas manila untuk membuat kurva laju waktu. Yang ke-12, ulangi percobaan di atas sekali lagi dengan menggunakan pita kertas yang baru. Yang ke-13, ambil pita kertas yang lain lalu potong-potong secara berurutan dengan ukuran panjang 2 ketik, 4 ketik, 6 ketik, 8 ketik, 10 ketik, dan seterusnya sampai habis. Kemudian tempelkan masing-masing potongan pita kertas itu secara berjajar mulai dari yang terpendek sampai yang terpanjang di atas kertas grafik yang tersedia. Bab 3. Dasar teori. Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut berupa kedudukan terhadap suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan dengan panjang tertentu dalam waktu tertentu. Panjang total lintasan yang dilalui disebut jarak, sedangkan besar perubahan posisi benda dari posisi awal ke posisi akhir disebut perpindahan. Jarak adalah besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah besaran vektor. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada titik yang membuat lintasan berbentuk garis lurus dengan sifat bahwa gerak yang ditempuh tiap satu satuan waktu adalah tetap, baik besaran maupun arahnya. Adalah rata-rata. Jika
Jika pada gerak lurus beraturan rata-rata sama dengan sesaat yang tetap, baik besar maupun arahnya. Dengan kata lain, kecepatan rata-rata pada gerak lurus beraturan tidak bergantung pada lintasan atau jangka waktu yang dipilih. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan dibagi dengan waktu yang dibutuhkan oleh benda tersebut untuk berpindah. Misalkan mula-mula objek berada pada posisi X1 pindah ke X2, maka perubahan posisi adalah delta X sama dengan X2 dikurang X1. Sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh benda akan berpindah dari posisi X1 ke X2 adalah delta T sama dengan T2 dikurang T1. Maka kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai V sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1 sama dengan delta X per delta T. 4. Data dan analisis. Dari penelitian yang kami lakukan, didapatkan data dalam tabel sebagai berikut. Hal yang pertama harus kita lakukan dalam membaca tabel ini adalah mengkonversi cm ke meter. Contohnya pada nomor 1, data untuk jarak tempuh adalah 1,3 cm, maka diubah ke meter, hasilnya adalah 0,013 meter dengan cara mengalihkannya dengan 1/10 meter. Maka dari itu, untuk nomor 1 didapatkan data jarak tempuh sebesar 1,3 cm atau sama dengan 0,013 cm dibagi dengan 0,1 second akan mendapatkan data kecepatan sebesar 0,13 meter. Untuk data yang nomor 2 dengan cara yang sama seperti nomor 1, maka didapatkan data kecepatan dengan membagi meter per second, maka didapatkan data dengan sebesar 0,15. Untuk nomor 3 dengan cara yang sama juga, maka didapatkan data kecepatan 0,15. Untuk nomor 4 didapatkan data kecepatan 0,14. Untuk data nomor 5 didapatkan data sebesar 0,15. Nomor 6 didapatkan data sebesar 0,16 meter per second. Nomor 7 didapatkan data sebesar 0,17 meter per second. Nomor 8 didapatkan data sebesar 0,18 meter per second. Nomor 9 didapatkan data kecepatan sebesar 0,17 meter per second. Dan yang terakhir nomor 10 didapatkan data kecepatan dengan sebesar 0,16 meter per second. Bagaimana cara menghitung GLB? Rumusnya adalah V sama dengan S per T. Keterangannya, V adalah kecepatan, S adalah jarak perpindahan benda, T adalah waktu perpindahan benda. Contoh soal, seorang berlari sejauh 1200 meter dalam waktu 5 menit. Kecepatan rata-rata pelari tersebut adalah diketahui jarak perpindahan bendanya adalah 1200 meter dan waktu perpindahan bendanya adalah 5 menit. 5 menit kita ubah menjadi ke sekon sama dengan 300 sekon. Yang ditanya di sini adalah kecepatannya. Jadi V sama dengan S per T sama dengan 1200 dibagi 300 sama dengan 4 meter per sekon. Jadi kecepatan rata-rata pelari tersebut adalah 4 meter per sekon. Ciri-ciri GLB. Yang pertama, berada pada sebuah lintasan yang berupa garis lurus atau masih dapat dianggap sebagai lintasan yang lurus. Yang kedua, kecepatan benda tetap atau konstan. Yang ketiga, tidak mempunyai percepatan. Yang keempat, pada percepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan mengenai gerak lurus beraturan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Gerak lurus beraturan memiliki lintasan berupa garis lurus dan memiliki kecepatan yang konstan, artinya besar dan arahnya sama. 2. Kecepatan pada gerak lurus beraturan bernilai konstan atau tetap dan percepatannya bernilai 0. 3. Secara matematis, kecepatan dapat dirumuskan dengan P sama dengan S per T. 4. Hubungan antara jarak dengan waktu tempuh berbanding lurus. Saran, diharapkan kepada praktikan agar lebih teliti dalam pengambilan data dan kepada asisten agar lebih memberikan penjelasan secara rinci agar praktikan lebih paham dan memudahkan dalam menganalisis data hasil praktik.